nikmat kesehatan lahir dan batin, dan juga nikmat terbesar yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke acara buka puasa bersama Mu'alaf Center, yaitu di rumah Mu'alaf Center, di rumah Yayasan Mu'alaf Center dan rumah Tahfiz Quran. Di sini tempat saya juga tinggal, Pak Rizal, tahu ya. Alhamdulillah saudara-saudara kita dari berbagai tempat Mu'alaf sedang menuju ke sini. Alhamdulillah. Silakan Pak, masuk Pak. Ya. Di sini alhamdulillah kita bapak-bapak ibu-ibu kehadiran Datuk Huzrin Hud, Datuk Haji Huzrin Hud, pembina pendiri Yayasan Mu'alaf Center, dan tamu-tamu undangan kehormatan kita. Pak, ini Mu'alaf Pak, kita aktif. Iya, Pak Purba silakan. Ya. Itu Pak Lukis. Alhamdulillah. Mengawali acara buka puasa Ramadan bersama Mu'alaf Center pada hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillah. Sudah kita tuntaskan segala macam halnya hingga pelaksanaan tanggal 4 pembukaan dan tanggal 5 penutupan. Diharapkan pas tanggal 5 itu, tanggal 5 sore, yaitu hari Rabu, kita dapat berbuka puasa di sana di Pondok Pesantren Idris Sultan. Kepada Datuk kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Bapak-bapak, khususnya pengurus daripada Mu'alaf Center, juga tetamu yang hadir pada petang hari ini. Pertama-tama kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pilih kita duduk dalam majlis yang sangat mulia ini. Majlis agama, majlis fikir tentang agama kita ini, agama yang kita anut yang Islam. Kerana hanya dengan agamalah manusia yang akan berbahagia, dengan agamalah manusia yang akan selamat, dan karena agamanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini. Hari ini kita bersama-sama dalam suasana berbuka bersama dengan Mu'alaf Center. Mu'alaf Center ini dikategorikan sebagai pendatang baru, saudara baru kita. Sesungguhnya mereka dan kita sekarang pada posisi yang sama, pada posisi sama-sama punya dua kalimat syahadat dan punya kewajiban yang sama. Hanya bedanya kepada mereka ini telah Allah Subhanahu wa taala ampunkan seluruh dosa-dosa terdahulunya. Sekarang seperti bayi yang baru lahir, sedangkan kita ini harus bertanggungjawabkan sejak kita akhir balik sampailah hayat kita nanti. Hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptaan kita, alhamdulillah, sebagai seorang muslim, seorang mukmin, berarti Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kita. Inilah sebaik-baik manusia, sebaik-baik yang Allah ciptakan ini adalah manusia Islam, asalnya takwim. Dan kita adalah sebaik-baik umat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata Pak Purba tadi dia baru, ya kan? Tetapi dia ada tugas. Pada saat Ikrimah bin Abu Jahal, Abu Jahal ini dia sama dengan Fir'aun di zamannya dulu. Zaman Nabi dialah Fir'aun yang paling jahat melawan Nabi. Tapi anaknya masih Islam. Setelah dia ucap kalimat syahadat, dia tanya pada wahai Ikrimah, kamu beritahu kepada semua orang
bahawa kamu telah punya 2 kalimah syahadat, kamu telah Islam, kamu telah beriman, dan kamu siap melaksanakan tugas sebagai seorang Islam dan berhijrah bersama Nabi. Jadi kita sudah diberi Allah Subhanahu wa taala suatu tugas yang hebat. Sesungguhnya dulu kerja yang paling hebat, kerja yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah kerja kenabian. Orang kalau jadi nabi dia pasti hebat. Sebab yang jadi nabi ini Allah pilih tak banyak. Hanya lebih kurang 124,000 orang saja. Kemudian yang jadi rasul hanya 313 saja. Yang wajib kita imani ada 25 orang lebih dari rasul, 5 orang ulul azmi, dan terutama yaitu Nabi Agung Nabi kita Muhammad SAW, pengurus segala nabi. Selain itu, sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada nabi lagi. Maka sesungguhnya kewajiban itu diserahkan kepada kita inilah yang Allah pilih. Di antara kita ini siapa yang Allah pilih? Kalau dia mau berusaha dakwah, berarti Allah pilih dia. Karena itulah awal daripada usaha ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat akhir zaman, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi purba orang yang beragama Islam ini kalau dia beramal langsung diberi Allah cash, ya, tidak tunggu besok lusa. Dia diberi pahala langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari pada saat Nabi kita Muhammad SAW pergi Isra wal Mi'raj, dia lihat sebuah mahligai rumah yang paling indah sekali. Ini rumah siapa? Dia bilang, kok begitu hebat. Cantik, besar, mewah, punya lapangan taman-taman, ada parkir pesawat jet, ada mobil, ada taman bunga, ada kolam renang. Rumah siapa ini? Kata Jibril, ya Rasulullah, ini rumah orang Quraisy. Dia katakan, kan saya orang Quraisy. Jibril bilang, wahai Muhammad SAW, ini rumah orang yang bernama Umar bin Khattab. Jadi, orang yang ucap Asyhadu la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah yang baru dilaksanakan oleh para mu'alaf sama dengan kami, Allah jamin dia dapat sebuah dunia yang dikatakan sebesar zarah 10 kali lebih hebat daripada dunia ini. Dia punya rumah di surga besok di akhirat. Satu orang Islam, walaupun dia jahat, dia pembunuh, dia pemabuk, dia penzina, tapi dia la ilaha illallah, dia dapat 10 kali lebih hebat di dunia ini. Dan di akhirat itu, di surga itu, begitu kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, satu tanaman surga. Satu tanaman surga. Terus, siapa berzikir, Allah tanam sana. Siapa yang solat ke masjid, maghrib isya itikaf, diberi mahligai di surga. Langsung ada mahligai di surga. Kalau orang dapat ke masjid subuh, dia pulangnya Isra, dia baca Quran ataupun berzikir, diberi pahala haji umrah yang mabrur. Katanya cash, mana dia? Kerana Allah tahu dunia ini tidak mungkin diberikan tanaman rumah yang seperti hebat itu. Kita diberi surat 2 rakaat sebelum subuh lebih hebat di dunia dan seisinya. Macam mana? Titip di surga sana. Kapan kita surga? Kalau mau ke surga cepat, ya mati. Mungkin kita mati nanti malam. Mungkin kita besok. Di kuburan sudah ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu tempatmu besok di surga. Jadi orang Islam ini, orang beriman ini, Allah mau dia hidup bahagia. Bahagia yang sebenarnya. Orang bilang kehidupan sebenarnya itu di akhirat. Itu kehidupan sebenarnya. Sekarang ini hanya seperti mimpi. Begitu meninggal dunia, itulah kehidupan kita sebenarnya. Kita sekarang ini menanamkan segala amal jariah kita, amal soleh kita untuk akhirat. Sebab dunia ini tidak bisa kita pertahankan. Orang yang paling sehat mati. Orang yang paling sakit mati. Orang yang paling kaya mati. Orang yang paling miskin mati. Semuanya mati. Tidak ada kecuali. Umat akhir tahun paling hebat.
Kalau lebih itu sudah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih ada terbayang oleh kita, Allah beri kita Islam hari ini. Apa tugas kita? Tugas kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Usaha dakwah. Kenapa presiden itu diberikan layanan begitu hebat? Kenapa dia diberi kekuasaan, pakaian lengkap, rumah hebat, kendaraan ditanggung satu negara, nanggung dia. Karena dia pikir tentang satu negara. Kenapa gubernur diberi fasilitas? Pesawat, rumah, pakaian, karena pikir satu gubernur. Camat, bupati sama. Kita diberi Allah tugas seluruh dunia, seluruh alam. Berarti Allah akan jaga kita. Jangan ada kekhawatiran. Kita begitu usaha, akhir kala mendapat la ilaha illallah, itulah kebahagiaan kita. Di dunia tidak mungkin. Kamu tak mungkin dapat. Karena dunia bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal. Jadi jangan terkesan seolah-olah di mana-mana ini saya dapat berita seolah mu'alaf ini dia menyusahkan orang. Dia meminta-minta. Jangan. Saya sekarang dapat permintaan dari Batam nih, kawan-kawan kita dari suku Batak, dari Maluku, dari Flores, dari Papua, termasuk Cina, minta kita bentuk segera di Batam. Mereka mau berhimpun dengan kita. Karena itu saya mengharapkan sangat kita bangkit dan bangun. Kalau sepada kata dakwah nanti, begitu umpamanya Abu Bakar sudah syahadat dia, qul la ilaha tuflihun. Dia bilang, ya ayuhannas qul la ilaha illallah, dia dipukul orang, pingsan. Sadar lagi, la ilaha illallah tuflihun, pukul lagi, pingsan lagi. Sadar lagi. Begitu dia yakin la ilaha illallah. Bilal timpa batu, ahadun ahad, ahadun ahad, sebab dia yakin. Kalau kita sepatah kata dakwah, sepatah kata kita ajak orang, mari ke masjid, mari solat, itu lebih hebat daripada ganjarannya setahun ibadah, dakwah. Kalau kita dapat mengajak orang, diberi Allah hidayah, kena satu saja, satu orang, maka cukup untuk membuat kita selamat dunia akhirat. Jadi, usaha dakwah ini diberitahu, kalau kamu berdiri saat di jalan dakwah ini, seperti dia solat di malam Lailatul Qadar, 2 rakaat di depan Hajar Aswad di malam Lailatul Qadar. Hebatnya usaha dakwah. Kalau kita dapat mengajak 1-2 orang, 3-4 orang, 5-6 orang, lebih banyak lagi kita dapat ganjaran. Sampaikan malaikat bisa menghitung jumlah hujan turun dari langit. Malaikat bisa menghitung jumlah pasir di laut, tapi dia tak bisa menghitung jumlah orang berusaha dakwah. Dakwah ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam wa dimasih ila siratal mustaqim. Allah dakwah kamu, Allah ajak kamu kepada kamu keselamatan. Tapi sayang, Allah bilang mahyali mayasa, kepada siapa yang dia kehendaki. Kalau Allah pilih dia, alhamdulillah. Satu orang pilih Nabi itu, Nabi Yunus dapat itu dari Nabi Zakaria, 500 pilih, tinggal 250, kata dia boleh pilih lagi, tinggal 50, pilih lagi, tinggal satu Nabi Yunus. Jadi bukan sembarang seleksinya. Tapi umat akhir zaman diberikan fasilitas Allah Subhanahu wa taala buat dakwah. Akibat kita tak dakwah sekarang ini 7 miliar penduduk alam ini, yang 5,5 miliar non muslim. Mereka terkenal Allah Subhanahu wa taala. Islam cuma 1,5 miliar saja. Itu pun yang 1,5 miliar tidak semua yang sholat. Sudah pun yang sholat tidak mau ke masjid. Sudah pun ke masjid tak mau pikir umat. Padahal jangankan kita, Allah cinta kepada Muhammad SAW. Allah ikut berselawat kepada Muhammad SAW. Waktu bertemu Nabi Adam AS, dia sendiri di surga, tak ada kawan, minta kawan, dari rusuk kirinya jadikan Hawa, dinikahkan dengan maharnya selawat kepada Nabi SAW. Jadi seorang manusia yang Allah cinta di dunia ini, dan siapa cinta kepada dia akan di surga bersama dia. Kita cinta Nabi SAW macam mana caranya? Amalkan perintah. Amalkan apa dia suruh. Dia pesan sebelum meninggal ada 3 yang perlu kita ingat. Pesan bapak kita meninggal ada pesan wasiat. Ini Nabi kita pesan kepada kita. Pertama dia katakan ummati, ummati. As-salat, as-salat, an-nisa, an-nisa. Pertama ummati.
Dia pesan jagalah umat dia ini. Sekarang umatnya kocar-kacir. Kenapa? Karena kita tidak kerja, kita tidak bekerja yang dia perintahkan. Kerja tidak berat kok. Cuma bilang dua patah, ayo ke masjid. Rasulullah maunya masjid itu jadi pusat kegiatan umat Islam. Masjid jadikan sentra, seluruh kegiatan di masjid, jangan di mana-mana lagi. Pertemuan di masjid. Kemudian juga, kalau kata Nabi, iza ra'aitumu rajulan yatajul masjid, fasadulu beriman. Kalau kau saksikan, ada orang yang pulang pergi ke masjid menjadi kebiasaan bagi dia, aku disaksikan kepada kamu, dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita sekarang ini menggerakkan orang supaya ke masjid. Kita ada di masjid. Yang kedua, jaga solat. Solat ini tiang agama. Solat ini adalah kunci anak surga. Solat ini adalah yang mula-mula akan dihitung pahala kita kalau solatnya baik. Solat sempurna baru yang lain akan dihitung. Kalau tak ada solat, sudah berantakan. Yang lain tidak dikira lagi. Karena itu, solat ini kita masih belajar. Kita masih pelajari betul-betul. Macam mana solat yang diharapkan oleh para sahabat itu. Solat yang awal waktu berjamaah. Mendapat nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, yang ketiga, An-Nisa, jaga wanita. Wanita ini dia kelihatannya lemah. Yang perlu dilindungi. Usaha agama, dimanapun sejak awal dari zaman dulu sampai sekarang, kalau wanita tak mendukung, agama itu tidak akan maju. Jadi para wanita ini dia enak. Dia tak bermasalah. Dia puasa Ramadan, jaga solat 5 waktu, jaga kehormatannya, taat pada suami, selesai. Tapi kita kaum suami-suami ini kena tanya tentang istri kita. Kalau ada orang beritahu, wahai ibu, anak ibu masuk neraka, dia bilang, ya Allah, nerakanya aku dengar begitu panas. 1000 tahun dibakar menjadi putih, menjadi merah, menjadi hitam. Air tanah bertemu darah, berzakum yang berduri, aku tak sangguplah. Apa boleh buat anak aku kena. Wahai ibu, suami ibu masuk neraka. Sama ya Allah. Janganlah saya. Tapi kalau dibilang, wahai ibu, sekarang ibu dimasuk neraka. Maka ibu-ibu akan bilang, wahai Allah, saya dulu ada suami. Dia beri aku makan, beri aku rumah, pakaian, kenderaan, ada perhiasan, hiburan. Tapi tak beritahu aku tentang agama. Macam tutup aurat dengan sempurna, didik anak secara Islam, bergaul secara Islam. Maka suami ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita inilah. Jadi kaum wanita mesti diselamatkan, diberitahu tentang tugas-tugas agama ini supaya dia tahu tugas-tugasnya. Sebab Nabi-Nabi dulu, Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun, cuma dapat 83 orang saja. Kenapa? Istri anak tidak mendukung. Nabi Nuh alaihissalam 200 tahun lebih berdakwah, cuma 20 orang lebih saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama wanita berjuang menghadap Islam dalam tempoh 30 tahun, 2/3 dunia di bawah Islam. Tetapi Islam tidak lupa berdakwah, lupa mengisi Rasulullah, akhirnya sekarang menjadi sedikit, menjadi minoritas. Tapi sudah memang jalannya begitu supaya kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala bangkit berusaha dakwah. Saya mengharapkan nantinya mungkin melewati Pak Tony, usaha ke depan nanti di rumah saya akan ada acara sebulan sekali bagi kaum-kaum ibu dan kaum bapak, mungkin selama 1 jam mungkin boleh datang untuk diberikan bimbingan bagaimana tugas kita sebagai manusia hari ini untuk menyelamatkan diri dan keluarganya supaya tak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya adalah iman. Iman yang mesti kita perkuat. Apa tanda iman itu? Dalam Al-Quran mengatakan, wa minan nasi ma yaqulu amana billahi wa yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Banyak orang mengatakan dia beriman kepada Allah, beriman hari akhirat, pada dia tidak beriman. Karena iman disebut dengan hati, diyakinkan dengan diyakin dalam hati, sebut dengan lidah, diamalkan. Yang harus kita amalkan hari ini. Tak apa kita berusaha payah sedikit, karena kita dah tahu kita ni penduduk akhirat, bukan penduduk dunia, bukan. Sudah lama banyak presiden yang sudah mati, gubernur, panglima, tentara, semua telah meninggal dunia. Raja-raja lama, semua di alam kubur.
kita akan menyusul. Tetapi kalau kita berusaha agama, kita akan bahagia di kubur. Banyak cerita kita tentang kebahagiaan di kubur ini. Di kubur sudah nampak rumah kita di surga ditunjukkan. Itu rumah kamu yang kemarin kamu buat selama dunia, berzikir, bersedekah, berdakwah, belajar agama, belajar Quran. Saya kemarin ke Anambas di Kampung Ladan. Tempatnya kecil di atas bukit, jalannya rusak. Di sana ada anak santri belajar agama, belajar tahfiz Quran. Kita rasa sedih. Negerinya penghasil minyak, ikannya begitu banyak. Kenapa begini? Saya bertanya Pak Bupati supaya jalannya diperbaiki. Saya bilang sama anak-anak sekalian, kalian tahu tak hari ini di Abu Dhabi atau di Dubai telah dibangun gedung pencakar langit 983 meter tingginya. Dan nanti akan siap tahun ini atau tahun depan di Jeddah setinggi 1,3 km tinggi pencakar langit melewati awan. Tetapi kamu besok yang habis Quran ini, Allah jamin kamu dapat hotel istana yang tingginya 6.666 tingkat. Ibu bapak kamu diberi mahkota pakaian kebesaran, bersinar kerana anaknya tahfiz Quran. Dan dia boleh mengajak keluarganya untuk dapat masuk ke surga. Jadi kalian mesti tabah dan terus berjuang untuk menghadapi kehidupan yang sementara ini. Kalian ini adalah kader-kader masa depan generasi muda Islam. Kita kekurangan orang sekarang. Kalau di Kepulauan Riau ini ada 1.731 masjid dan ada 600 musola, kita mesti mencetak 1.731 tahfiz Quran. Jadi imam di masjid-masjid semua itu. Dan mesti ada anak-anak muda, wanita-wanita yang alim di rumah-rumah untuk tahu hukum akam agama. Sekarang kita tidak tahu. Tapi sekarang sudah mulai gerakan ini saya lihat. Di mana-mana membuat sekolah, membuat tahfiz Quran, membuat sekolah alim. Mudah-mudahan akan lebih baik. Karena hati-hatilah seorang hafiz Qurannya akan ditanya Allah besok. Yang pertama akan ditanya, kalau kau karena ingin jadi juara musabakah, karena kami ingin disebut orang Korea terkenal, tempatmu akan di neraka. Tapi kamu belajar untuk taat pada Allah, kamu akan dapat mahligai. Seorang dermawan sama, kalau dia karena berjasa ingin dikenal seperti orang suka nyumbang, dipuji orang, sama. Pahlawan juga berjuang jihad jalan Allah, dipuji-puji. Jadi ada program yang dibuat oleh Mualaf Center ini, kita ikuti. Hidup kita, rezeki kita dah Allah tentukan. Susah-susah, biar macam mana susah hidup kita, lumpuh, tak ada tenaga, buta. Tapi selagi ada iman, Allah akan selamatkan kita nanti. Bahagialah kita ada iman Islam ini. Kalau kita kaya, mewah, hidup pun tak ada iman, tidak ada akan dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan iman ini tak boleh kita hanya cerita, tapi harus kita amalkan, kita yakinkan. Iman kepada Allah, yakin Allah berkuasa bukan makhluk. Yakin kepada malaikat Allah, malaikat ada miliaran banyaknya, tidak makan, tidak minum, bekerja mengawasi kita, bekerja untuk kita. Ada kitab-kitab Allah, ada rasul-rasul Allah yang beritahu tentang keadaan ini dalam kitabnya. Dan yakin pada takdir Allah, yakin kiamat pasti ada. Dan siapa yang bertemu kepada Allah, berpisah kepada Allah, Allah berikan dia jaminan keselamatan. Barang siapa hidup dengan usaha dakwah, dimudahkan perjalanan di pasar. Rasulullah tidak mau kita huru hara di masa, dia mau kita bahagia dengan agama inilah. Mudah-mudahan semangat saya yang singkat ini hanya untuk memberi motivasi kepada kita semua, tidak hanya para mu'alaf, tapi orang-orang yang Islam sejak lahir pun mesti bangkit hari ini untuk menggerakkan supaya agama ini memang diutamakan, bukan kemudian, bukan nanti saja. Dan dia mesti dilatih, harus dilatih, tidak mungkin tidak. Lihat polisi, tentara, angkatan, APDN, sekolah Nusantara dilatih, tamat mereka gigih, mereka hebat, tegap. Begitu kita masuk camp latihan 3 hari, ada latihan yang 40 hari. Keluar dari sana kita akan jadi kuat karena kita terlatih dalam masjid mendengarkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Dan kita bangun, kita diberi Allah kerisauan tentang kondisi umat hari ini. Itulah yang saya maksudkan membentuk Mualaf Center ini, dengan harapan dia tidak hanya sekedar
mencari penghidupan, tetapi dia mencari kejayaan yang Allah berikan kepada kita. Kita bangkit dan bangun memberitahu, aku penerus usaha Rasulullah hari ini. Aku teruskan pesan Rasulullah, selamatkan umat, jaga solat, jaga wanita, aku akan menjadi penjaga itu. Dan barang siapa cinta kepada Rasulullah, di surga bersama Nabi. Kita orang memberitahu, kata Rasulullah, besok akhir zaman kamu akan jumpa pemerintah yang zalim, pemerintah yang tidak mau rakyatnya, malah dia menyusahkan rakyatnya, malah kehidupan rakyat tidak dapat beribadah. Bagaimana kami ya Rasulullah? Pada saat itu bagaimana kami ya Rasulullah? Rasul beritahu, bersabarlah kamu semua sampai nanti kamu berjumpa aku di Telaga Kausar. Kita bersabar dengan bersabar apa? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang hak itu apa? Hak itu pasti mati. Yang hak itu kubur. Yang hak itu mahsyar. Yang hak itu siratal mustaqim. Yang hak itu surga atau neraka. Yang lain tak ada jaminan. Baru semalam wakil wali kota Dumai baru dilantik, wafat. Baru kita dengar berapa gubernur yang lama-lama wafat. Tak ada lagi mereka. Tapi orang yang berusaha buat dakwah dia tidak mati. Orang yang berjuang kerana agama dia tidak mati. Dia hidup di alam akhirat. Di surga ini katanya baru meninggal, baru ditunjukkan itu tempat kamu nanti di surga. Kita ditanya Munkar Nakir, kamu tahu tak siapa dia ni? Kita bilang ni laki-laki ni Muhammad SAW, aku cinta dia, aku amalkan dia. Maka Nabi kita beritahu, minggir kalian, jangan periksa dia lagi. Kamu lihat itu tempat kamu besok. Rumah kamu sudah siap, taman-taman kamu sudah siap, pohon-pohon dan tanam kamu zikir itu sudah ada semua. Ni teman kamu ini ada nama yang laki-laki ya, umpamanya. Datang seorang bidadari, namanya Ainul Madiyah. Dia mau ajak bergurau, tiba-tiba dia tertarik, kalungnya berderai jatuh. Maka dia ingin memungut mutiara satu, tiba-tiba hari kiamat. Tak sadar cepat, hari kerana ibadah. Kamu wanita pun sama, diberikan ditunjukkan, ketemu dengan cucu-cucunya, dengan keluarganya, dengan tak kita sadar, tiba-tiba kiamat telah tiba. Lalu Allah selamatkan kita. Yakinkan kita itu. Kita yakin dengan iman sekarang. Yakinlah hari kiamat ada. Yakinlah akhirat ada. Sekarang orang kurang yakin akhirat, dia ingin dunia. Walaupun dia korupsi, walaupun dia menipu, asalkan rumahku bagus, gedangku bagus. Pada hisab sangat berat. Biar kita hidup susah. Kata Abu Bakar, berbahagialah orang miskin. 2 kali ulangnya. Berbahagialah orang-orang miskin. Kerana apa? Hisab tidak berat. Dan dia diberi Allah kemudahan. Sama orang yang sakit. Orang yang diberi Allah cobaan dunia ini Pak ya. Yang sakit, yang susah, yang merana dan sengsara. Dihisab dulu. Kata malaikat, kami catat hidupnya ini begitu parah. Makan aja susah. Sakitnya sudah bertubi-tubi. Bertahun-tahun menderita. Kamu ditaruh di atas tempat yang tinggi. Di surga. Selesai semua, sudah selesai. Sekarang kamu yang kaya-kaya mewah. Dia nengok ke atas tu, sampai terdongak gini. Karena itu siapa? Itulah orang di dunia mereka hidupnya susah dan sabar. Kalau tahu dulu kami ini, biarlah kami susah. Biarlah lagi-lagi kami tersayat. Kalau tahu begini, kami lebih memilih hidup yang susah. Tapi karena kita tak sabar, kita merasa seolah-olah Allah kasih kita kau susah. Kata Allah uji kita paling-paling 70 tahun. Demikianlah saya kira ini nasihat untuk saya sendiri. Supaya saya bicara. Supaya bapak-bapak bicara. Sebab Al-Quran diberitahu, kul ni Pak. Kul huwallah, kul a'udzu birabbinas, kul a'udzu birabbil kul al-kafir. Ada 332 kali Allah perintahkan kul, beritahukanlah, cakaplah sampai kamu yakin. Kita cakap aja akhirat, cakap aja surga, cakap aja kehebatan akhirat, kehebatan amalan. Nanti Allah beri kita keyakinan nanti satu hari. Kalau belum, kita dalam belajar hari ini, belajar bercakap. Kul itu katakanlah, yakinlah kamu, dakwakanlah kamu. Tapi Allah suruh cakap aja kul. Suruh kita cakap. Sekarang kita cakap soal apa? Soal cerita corona lah, cerita korupsi, cerita apa penggelam lah, apa selam. Tidak, kita fokus tentang iman, amal. So, kita baca kitab, insyaAllah. Narim sudah datang. Ini, bukan? Bukan? Oh, Pak Suwandi. Saya kira mungkin ada lagi acara lain untuk motivasi saya dan insya Allah nanti kita jumpa lagi di mana? Di Idris.
Bintang mudah saya sihat saya datang. Saya hari ini banyak keliling. 3 hari di Anambas, kemarin ke Karimun, kemudian juga ke Lingga, kemarin ke pulau-pulau, dan besok lusa ada ke Pangkil. Tapi kalau patut diundang, saya sering sempatkan diri hadir. Cuma mungkin tak dapat saya berikan yang banyak-banyak kerana kita pun sama. Senasib, Allah Maha tahu kondisi kita semua ini. Tetapi mudah-mudahan Allah beri kita kesihatan, kekuatan, keyakinan dan semangat bila agama ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato'. Sama-sama kita takbir. Allahu Akbar. Semangat ya. Alhamdulillah, saya ucapkan yang terhormat kepada Pak Muhammad Ali, Ketua Masjid